Tuhan, kami tenangkan hati kami di hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin menikmati berkat-berkat-Mu. Kami ingin menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami ingin menikmati hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu hal yang terindah dalam kehidupan kami. Ketika kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami. Biarlah aliran sungai-Mu mengalir di hidup kami, memenuhi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan waktu yang indah yang kami miliki saat ini ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Siapkanlah hati kami yang subur. Tuhan, yang mau rindu akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami memahami, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kami dimanapun kami berada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan melawat kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat iblis yang ingin menghancurkan firman-Mu, yang ingin menggagalkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan memakai dan menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di surga, kekal dan sampai selama-lamanya. Kita yang jemaat Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Dan saya sapa juga di rumah, semoga juga bersukacita pada hari ini. Amin. 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 Jadi Bapak dan Ibu, memang kita saat ini masih keadaan ada yang masih beribadah di rumah, karena kita masih menjalankan apa yang dikatakan oleh pemerintah supaya kita beribadah di rumah, dan kita berdoa supaya wabah ini bisa berlalu. Amin. Dan pada waktunya kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, karena kita sudah rindu sekali untuk bertemu. Amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau juga membagikan satu kesaksian seorang hamba Tuhan ketika saya mendengar sharingnya yang mengatakan bahwa memang ketika kita beribadah di rumah karena COVID-19 ini, karena wabah ini, maka Bapak dan Ibu, kita juga harus sadar sekali. Karena ketika waktu yang sama, maka iblis itu sudah mulai senang, sudah mulai bahagia. Karena kenapa? Karena kita tidak beribadah, kita tidak bersatu di gereja lagi, maka iblis sudah mulai senang. Tetapi Bapak dan Ibu, yang menjadi berita baiknya, dikatakan bahwa iblis tidak terlalu senang. Karena kenapa? Karena kita masih bisa beribadah di rumah. Tetapi Bapak dan Ibu, yang menjadi perjuangan si iblis saat ini adalah bagaimana supaya orang-orang percaya itu juga tidak beribadah di gereja dan juga tidak beribadah di rumah. Jadi ini adalah usaha iblis yang memakai berbagai cara
ngantuk. Mungkin kita dibikin situasi lingkungan yang tidak mendukung untuk kita beribadah, atau apalah itu, sehingga kita tidak bisa beribadah. Jadi kita berdoa, kita berharap supaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita tetap beribadah, tetap berdoa, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, supaya si iblis itu dikalahkan. Amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang diambil dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat 19 sampai 28. Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sesuai dengan yang dijanjikan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka akan diberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak dan Ibu, selamat untuk kita untuk hari Pentakosta. Dan pada saat ini saya tidak masuk di dalam itu. Saya membahas satu topik mengenai Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 28. Mari kita memperhatikan Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 28. Firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sandra, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sandra, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kitab raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sandra, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sandra, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sandra, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sandra, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan dengan api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. 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 Amin Bapak dan Ibu. Jadi firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan judulnya adalah iman diuji di masa-masa yang sulit. Sekali lagi, iman diuji di masa-masa yang sulit. Bapak dan Ibu, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana
persoalan tantangan yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Apakah itu? Yaitu antara dua pilihan saja, yaitu antara hidup dan mati. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan dari pasal 3 di ayat-ayat pertama itu diceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar itu membuat sebuah patung yang terbuat dari emas. Dan di mana diperintahkan bahwa setiap orang ketika mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, maka semua orang tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada dewa, kepada patung emas itu. Bapak dan Ibu, maka di sana ada anak-anak Tuhan, orang Israel, orang pilihan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata mereka tidak menyembah yang namanya patung yang dibuat oleh raja itu. Maka dikatakan di sini beberapa dari orang Kasdim itu memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Israel itu tidak mau menyembah patung yang raja perintahkan supaya menyembah. Maka ketika mendengar itu, raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata kepada mereka, apakah benar tidak menyembah, tidak melakukan perintah yang saya katakan, tidak menyembah patung yang saya perintahkan? Sekarang sembah, maka engkau akan hidup. Tetapi kalau tidak, engkau akan dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bapak dan Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ujian iman secara langsung, secara terang-terangan. Hukumannya bukan besok, hukumannya bukan minggu depan, hukumannya bukan bulan depan atau tahun depan. Sekarang juga. Kalau kamu menyembah, berarti engkau hidup. Tetapi kalau engkau tidak menyembah, sujud menyembah, engkau akan dicampakkan di dalam api. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasih, bagaimana kalau saudara-saudari dan saya diperhadapkan, diuji iman seperti itu? Ini mirip-mirip seperti yang dikatakan akhir zaman nanti, yaitu masa-masa kesulitan. Maka dikatakan bahwa engkau memilih imanmu atau engkau akan dipenggal kepalanya. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang berpikir ketika kita diperhadapkan pada saat itu, mungkin Bapak dan Ibu ada yang berpikir, ya tidak apa-apa, ikuti saja dulu, pura-pura saja mungkin gitu ya, pura-pura saja, sujud aja, pokoknya tidak dibunuh. Mungkin ada yang berpura-pura, nggak apa-apa, kompromi aja dulu. Bapak dan Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab kepada raja di ayatnya yang ke-17, 17 dan 18. Berkata, inilah jawaban mereka terhadap pertanyaan raja tersebut. Maka Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, garis bawah, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku yang tidak dan tidak menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Bapak dan Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun tantangannya kehilangan jabatan, walaupun tantangannya
kehilangan harta, walaupun kehilangan tantangannya adalah kematian, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak goyah. Tidak sekalipun kompromi. Tidak sekalipun mau sujud menyembah, walaupun mati sekalipun. Iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya merinding. Ini orang-orang yang luar biasa, yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, bahwa mereka mengasihi Tuhan itu lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Mereka mau mati sekalipun. Bahkan mereka katakan di ayat yang ke-18 itu, seandainya Tuhan tidak mau menyelamatkan kami pun, kami tetap tidak menyembah. Seandainya tidak. Bapak dan Ibu, iman itu kalau biasa-biasa saja, kalau berjalan biasa-biasa saja, kalau lancar-lancar saja, apa yang kita doakan terkabulkan. Iman itu mungkin oke lah, tetap beriman. Tetapi seandainya permohonan kita ada yang tidak terkabulkan, pergumulan kita ada yang belum terselesaikan, apakah kita tetap berkata, aku tetap di dalam Tuhan Yesus? Bapak dan Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari di mana iman dan kesetiaan kita sedang diuji. Ya, iman dan kesetiaan kita sedang diuji. Apalagi hari-hari tantangan saat ini, iman dan kesetiaan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan sedang diuji. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin dalam situasi ekonomi yang susah. Mungkin ada harapan-harapan yang dulu mungkin mau menikah gitu ya, tapi gara-gara virus corona ya, gagal, diundur tahun depan. Ya, mungkin ada saja yang seperti itu, teman-teman. Iman dan kesetiaan kita sedang diuji. Mungkin ada yang berdoa di hadapan Tuhan, ada pergumulan yang berat, Tuhan tolong kabulkan, tapi belum ada jawaban. Mungkin lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang lagi kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini. Perapian api, dapur api adalah sama dengan tantangan hidup, sama dengan persoalan hidup. Apakah saya dan saudara tetap mengatakan yes, tetap di dalam Tuhan, iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan? Amin. Amin, Bapak dan Ibu. Jadi tidak suatu kebetulan kalau firman Tuhan ini kita sampaikan pada hari ini. Kita dikuatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam situasi ambang kematian pun mereka tetap mempertahankan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka tidak akan mempertanyakan di mana Tuhan. Mereka tidak momen, mereka tidak mundur kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, maka itulah yang Tuhan inginkan juga kepada jemaat, kepada kita, supaya kita tetap memiliki iman dan kesetiaan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka selanjutnya Bapak dan Ibu, itu hal yang pertama yang kita pelajari. Maka selanjutnya, maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Maka dia perintahkan seluruh kepada tentara yang kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan memperintahkan supaya dapur api itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dicampakkan di dalam perapian itu. Tetapi di ayat 24, maka Bapak dan Ibu, kita perhatikan, kalau kita perhatikan
raja melihat, dia terkejut melihat ternyata di dalam perapian itu ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Mereka tidak terbakar sekalipun. Rambut mereka tidak terbakar. Pakaian mereka, jubah mereka tidak. Bahkan dikatakan tidak bau asap sekalipun. Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari dari hal ini? Hal yang kedua yang kita pelajari, bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Amin. Ya, Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang kita percayai saat ini adalah Allah yang penuh kuasa, yang berada di dapur api bersama dengan Sandra, Mesak, dan Abednego. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia tadi akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Dan setiap orang yang berlindung di dalam Tuhan tidak akan mendapatkan malapetaka. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, Sandra, Mesak, dan Abednego tidak terbakar rambutnya sehelai, jubahnya tidak terbakar, badannya tidak terbakar. Karena kenapa? Karena Allah yang mereka sembah, yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saudara saat ini sedang menghadapi dapur api, permasalahan hidup, tantangan hidup yang membuat saudara, Tuhan, tolong kami. Bapak dan Ibu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu melepaskan kita dari tantangan itu, yang mampu melewatkan kita dari tantangan itu. Amin. Apa yang menjadi dapur api yang sedang kita hadapi saat ini? Tantangan hidup yang kita hadapi saat ini, persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak dan Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kuasa. Percayalah itu, aminilah itu. Maka berlindunglah padanya ketika engkau sedang menghadapi, ketika kita sedang menghadapi tantangan hidup itu. Berlindunglah kepadanya. Sama seperti Daud yang berkata di Mazmur 24 ayat 4, 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Itu adalah iman daripada Daud. Kalau Daud bisa memiliki iman seperti itu, kalau Sandra, Mesak, dan Abednego seperti itu, maka saya dan saudara juga bisa mengatakan seperti itu. Allah yang kupercaya penuh kuasa, penuh dengan mukjizat. Maka dapur api yang saya alami saat ini, persoalan, tantangan hidup, pergumulan, jawaban-jawaban doa yang belum Tuhan penuhi, maka saya percaya bahwa Tuhan mampu menolong saya. Amin. Poin yang ketiga Bapak dan Ibu yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu, poin yang ketiga adalah orang yang berada di luar lindungan Tuhan akan menghadapi yang namanya maut. Bapak dan Ibu bisa membaca nanti di ayat 22b. Bapak dan Ibu, tentara-tentara kuat yang membawa Sandra, Mesak, dan Abednego di dalam mereka perjalanan membawa ke dapur api, maka mereka terbakar, dikatakan mati. Karena kenapa? Karena mereka berada di luar lindungan Tuhan. Mereka berada di luar lindungan Tuhan. Mereka terbakar dan mati. Sandra, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam lindungan Tuhan akan selamat. Bapak dan Ibu, firman Tuhan ini juga mengingatkan saya dan saudara, janganlah andalkan kekuatanmu sendiri.
Jangan andalkan kehebatanmu, pengalamanmu sendiri. Jangan berjalan sendiri. Tetapi berlindunglah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, dan hal yang terakhir yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah poin yang keempat adalah dapur api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Dapur api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Baik saya maupun orang lain. Bapak dan Ibu, karena kenapa? Karena Allah, Tuhan ada di dalam dapur api. Maka ketika saudara dan saya saat ini sedang bertanya, di mana Tuhan ketika saya menghadapi persoalan hidup? Di manakah Tuhan saat terjadi pandemi corona saat ini? Jawabannya adalah Tuhan ada dan sedang berkarya. Amin. Amin. Tuhan ada. Tuhan ada dalam dapur api itu. Tuhan tahu. Tuhan ada dalam dapur api itu. Tuhan ada dalam permasalahan itu. Tuhan tahu. Tuhan mengerti sekali. Apa yang dia lakukan? Tuhan sedang berkarya. Sedang berkarya untuk melepaskan Sandra, Mesak, dan Abednego. Melepaskan dari perapian. Melepaskan dari maut. Melepaskan daripada masalah. Teman-teman, sekali lagi, dapur api adalah persoalan hidup. Dan sekali lagi, bahwa di dalam dapur api itu juga Tuhan ada. Dan Tuhan sedang berkarya. Amin. Ya, Tuhan ada. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, dan selain kita juga melihat, selain Sandra, Mesak melihat karya Tuhan, melihat karya Tuhan di dalam api itu, maka Raja Nebukadnezar juga melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam api, di dalam dapur api. Sehingga Raja Nebukadnezar berkata di ayat yang ke-28 itu, dia berkata di ayat yang ke-28, maka mengatakan di situ bahwa berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sandra, Mesak, dan Abednego. Selain kita melihat karya Tuhan, orang lain juga melihat karya Tuhan. Dan bahkan dikatakan oleh Raja di ayatnya yang ke-29, dia berkata bahwa yang menghina Allah Sandra, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Bapak dan Ibu, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan tidak ada Allah lain selain Allah Sandra, Mesak, dan Abednego. Sandra, Mesak, dan Abednego, kesempatan mereka melihat Tuhan di dalam dapur api. Dan ketika mereka mampu melewati dapur api itu, maka menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian kepada Sandra, Mesak, dan Abednego, kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga Raja Nebukadnezar juga, terpujilah Allahnya Sandra, Mesak, dan Abednego. Tidak ada Allah lain selain Allah Sandra, Mesak, dan Abednego. Dan siapa yang menghina Allahnya akan dipenggal-penggal. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini menolong, menguatkan iman saya dan saudara yang ada di rumah saat ini, bahwa ada 4 hal, sekali lagi saya rangkum, 4 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa apapun yang kita hadapi di dalam dapur api apapun, persoalan hidup apapun, tetaplah miliki iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Dan hal yang kedua, sadarlah bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang penuh kuasa, yang mampu melepaskan kita dari dapur api itu. Maka yang ketiga adalah
tetaplah berlindunglah kepadanya, kepada Allah yang penuh kuasa itu. Dan yang keempat adalah ketika Anda menghadapi suatu saat, suatu hari dapur api itu, maka itu adalah kesempatan Anda untuk melihat karya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman yang kami dengar pada saat ini. Sungguh kami dikuatkan oleh anak-anak-Mu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka ya Tuhan tetap memiliki iman dan kesetiaan di tengah-tengah tantangan yang mengancam nyawa mereka sekali. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati kami, memberkati jemaat-Mu. Dimanapun berada saat ini, apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan kuatkan iman mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap berlindung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.